My name is Hairunisa. You can call me Icha. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like and subscribe. Halo teman-teman, selamat datang di my YouTube channel Hairunisa. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Biar makin semangat, belajar sambil nonton videonya. Jangan lupa siapkan cemilannya, misalnya roti atau coklat. Tapi jangan lupa teman-teman harus cek dulu tanggal kadaluarsa makanannya, biar nggak keburu ditumbuhi jamur. Kira-kira jamur pada roti atau jamur yang tumbuh pada sisa potongan kayu tergolong hewan apa tumbuhan ya? Atau mereka punya kingdom tersendiri? Nah, untuk menjawabnya, simak terus video ini sampai selesai ya. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang kingdom fungi. Nah, teman-teman, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel namun tidak memiliki klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada sisa potongan kayu bukan termasuk tumbuhan ya. Tapi, sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Untuk mengenalnya lebih dekat, mari kita bahas ciri-ciri fungi atau jamur. Pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang oval, berupa benang, dan memiliki tubuh buah berbentuk payung, mangkuk, bulat, dan lainnya. Kedua, ada yang tersusun atas satu sel atau uniselular, dan ada yang memiliki banyak sel atau multiselular. Jamur uniselular berukuran sangat kecil sehingga membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Jamur multiselular ada yang berukuran mikroskopis dan ada juga yang berukuran makroskopis. Ciri selanjutnya, jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti dan organel-organel sel lainnya. Tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin. Zat kitin merupakan pelapis utama pada dinding jamur yang berguna untuk memperkokoh tubuh jamur. Meski bentuknya mirip dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga jamur tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, jamur bersifat heterotrof. Dia dapat hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Karakteristik jamur berikutnya adalah memiliki struktur tubuh berupa hifa, yaitu sel memanjang berupa benang. Susunan hifa terdiri dari hifa vegetatif yang berguna untuk menyerap makanan dan hifa generatif sebagai alat reproduksi untuk menghasilkan spora. Kumpulan hifa yang bercabang disebut miselium. Miselium vegetatif untuk menyerap makanan dan miselium generatif untuk menghasilkan spora. Sampai di sini, teman-teman sudah bisa mengenali jamur dengan keunikannya ya. Jika jamur harus bergantung pada organisme lain, bagaimana cara jamur hidup? Nah, kita tahu pada umumnya jamur dapat berkembang biak dengan baik pada lingkungan yang lembab dengan pH rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Pertama, saprofit. Jamur akan mengambil zat organik dari sisa organisme mati atau bahan seperti pada roti. Jamur dengan sifat ini berperan sebagai dekomposer dalam ekosistem. Berikutnya, parasit. Jamur akan mengambil zat organik dari organisme hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini umumnya dikenal dengan jamur patogen atau penyebab penyakit. Terakhir, mutual. Jamur mengambil makanan dari organisme hidup tetapi saling menguntungkan, seperti pada jamur yang bersimbiosis dengan gangga biru membentuk lichen atau lumut kera. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Secara umum, struktur tubuh jamur terdiri dari tudung atau kap jamur,
lamella yang jika dipotong kecil di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Kemudian pada tangkai jamur ada cincin, stipe atau tangkai buah, valua, dan kumpulan cabang hifa atau miselium pada bagian bawah jamur. Selanjutnya, bagaimana cara jamur memperbanyak diri? Sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, jamur memiliki dua cara reproduksi, yaitu dengan cara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, reproduksi vegetatif atau aseksual. Pada jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan, sedangkan pada jamur multiseluler akan melakukan proses fragmentasi hifa, sehingga potongan hifa yang jatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur baru. Kemudian, jamur dapat menghasilkan spora aseksual berupa spora niospora dan conidiospora yang memiliki sifat haploid. Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara penyatuan hifa atau singgami yang terdiri dari proses yang pertama plasmogami atau penyatuan plasma sel dan yang kedua karyogami atau penyatuan inti sel. Spora seksual dihasilkan secara singgami dapat berupa zigospora, askospora, dan basidiospora. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan 4 divisi, yaitu askomycotina, basidiomycotina, deuteromycotina, dan zygomycotina. Bagaimana perbedaan dari keempat divisi tersebut? Nah, mari kita lihat. Teman-teman, dalam mengingat karakteristik divisi fungi, berikut ini kesimpulannya. Dibedakan dari hifa yang dimiliki, proses reproduksi aksesual, reproduksi seksual, cara hidup, habitat, dan bentuk tubuh buah. Semoga teman-teman makin paham ya. Mari kita coba selesaikan soal-soal berikut. Soal pertama, menanyakan ciri-ciri yang bukan persamaan antara kingdom jamur dengan kingdom tumbuhan. Kita ingat lagi, yang membedakan jamur dengan tumbuhan adalah jamur tidak memiliki klorofil, sehingga ia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri dan harus menyerap nutrisi dari organisme lain atau bersifat heterotrof. Sedangkan tumbuhan bersifat autotrof. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal berikutnya meminta kita mengurutkan proses reproduksi seksual jamur zygomycotina. Nah, kita udah bahas sebelumnya bahwa siklus hidup jamur zygomycotina dimulai dari penggabungan hifa positif dan negatif, kemudian terjadi proses plasmogami, karyogami, meiosis, dan terbentuk sporangium yang menghasilkan spora yang akan tumbuh menjadi hifa dan proses kembali berulang. Jadi, urutan yang benar adalah B, 3, 2, 4, 1, 5. Soal selanjutnya, kita harus mengidentifikasi nama dan peran jamur yang sesuai. Untuk menjawabnya, kita periksa satu persatu. Jamur Saccharomyces ellipsoideus, fungsi yang benar adalah untuk membantu fermentasi anggur menjadi wine. Penicillium notatum berperan dalam pembuatan antibiotik. Neurospora crassa berfungsi dalam pembuatan oncom merah dan ampas tahu. Penicillium roqueforti berguna untuk meningkatkan kualitas keju, dan jamur Trichoderma raceyi memang berperan untuk menghasilkan enzim selulase. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal keempat, menanyakan bagian-bagian tubuh jamur Basidiomycotina. Nah, struktur tubuh Basidiomycotina terdiri dari: pertama, tudung atau pileus pada bagian paling atas, kedua, bilah atau lamela, ketiga, cincin atau anulus, keempat, tangkai tubuh buah atau stipe, berikutnya pembungkus atau volva, dan terakhir ada kumpulan hifa atau miselium pada bagian bawah. Jadi, bagian 2, 3, dan 4 adalah bilah, anulus, dan stipe. Maka, jawaban yang benar adalah E. Soal terakhir, meminta kita mengidentifikasi ciri-ciri jamur Deuteromycotina.
Kita ingat lagi ciri-ciri jamur Deuteromycotina pada tabel berikut. Memiliki hifa bersekat, reproduksi seksualnya belum diketahui, reproduksi aseksualnya dengan menghasilkan konidia, blastopora, dan artrospora, dan tidak memiliki tubuh buah. Nah, yang memiliki tubuh buah adalah jamur Ascomycotina dan Basidiomycotina. Sedangkan jamur yang memiliki spora istirahat berdinding tebal adalah Zygomycotina. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Gimana? Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang Kingdom Fungi dan keempat divisinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Saya Hairunisa Sitarus. Bye-bye.